18 Februari 2022 di Dialog Lintas Makassar Pagi yang kita selenggarakan tentunya di pagi hari ini seperti biasa, dan mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi nantinya di nomor telepon kami di 082133339440. Menteri Perdagangan Bapak Muhammad Lutfi hadir di Kota Makassar bersama dengan rombongan dan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Terong dan Pasar Palembang Sulawesi Selatan. Dan setelah selesai melakukan pemantauan dan ditemukan banyaknya keluhan dari para pedagang, dan disampaikan bahwa kehadirannya di Makassar itu adalah upaya untuk melakukan pemantauan serta mengecek kestabilan harga minyak goreng, terutama menjelang masuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Hanya saja didapatkan di sini bahwa stok yang ada di Makassar khususnya ini adalah minyak curah ya. Sedangkan untuk minyak goreng paket premium dan sedang disadari memang tidak ada di pasaran. Baik, berbincang tentang hal ini dan tentunya juga ada informasi lagi bahwa Menteri akan memerintahkan untuk dalam rangka menstabilkan kondisi, memerintahkan untuk pendistribusian minyak goreng merek Vilma ke Makassar gitu ya. Baik, dalam dialog interaktif kali ini kami akan bersama dengan narasumber kami juga, Bapak Arlin Arista, Kadis Perdagangan Kota Makassar. Ini tentang bagaimana kemudian pemerintah Kota Makassar untuk tetap bisa menjaga stok yang ada dan berharap tentunya tidak lagi terjadi kelangkaan. Hal yang menarik lagi bahwa memang di opini publik kita tadi pagi juga sudah banyak sekali pendengar yang ikut berpartisipasi dan bisa merasakan bahwa memang sangat beragam dalam proses pendistribusian minyak goreng dengan kondisi yang langka untuk bisa mendapatkan dengan harga yang stabil. Karena diantaranya juga ada toko begitu ya, atau minimarket yang kemudian memberikan pemberlakuan persyaratan untuk bisa mendapatkan minyak goreng, diantaranya penggunaan kartu vaksin atau penggunaan KTP, bahkan diantaranya juga ada yang meminta untuk ada standar belanja di toko tersebut sehingga bisa dilayani untuk mendapatkan minyak goreng. Baik, bersama dengan kami saat ini Bapak Arlin Arista, Kadis Perdagangan Kota Makassar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arlin, salam sehat. Selamat pagi, selamat sehat-sehat semua. Amin. Ya, ini juga di kondisi pandemi ya yang semakin memuncak, minyak goreng ternyata juga menjadi hal yang ikut jadi dipusingkan begitu Pak Arlin. Ya, kemarin Menteri sudah hadir, tentunya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk melakukan sidak kondisi pasar kita, dan didapati bahwa stok minyak curah itu masih bisa ditemukan di pasar, tetapi memang untuk paket premium dan sedang itu tidak ditemukan. Bagaimana sebenarnya perkembangan minyak goreng yang ada di Kota Makassar ini Pak? Karena masih opini publik kami pun tadi pagi masih menyatakan kesulitan dan cukup langka untuk mendapatkan minyak goreng. Jadi begini, terkait dengan kunjungan Menteri Perdagangan yang kemarin didampingi oleh Bapak Wali Kota Makassar di pasar tradisional itu stok minyak curah memang tersedia dan sudah mengikuti harga eceran sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya untuk kemasan premium dengan kemasan sederhana sebagaimana yang berlangsung sebelumnya sejak 19 Januari itu masih sementara proses supply dari produsen kepada distributor kepada toko-toko retail maupun pasar modern. Ini berjalan terus permintaan PO-nya untuk penuhi dari permintaan dari distributor. Itu yang terjadi, memang bukan barangnya, suplainya berjalan terus, cuma begitu barangnya datang habis karena
langsung terutama di toko retail karena langsung diborong oleh masyarakat kita. Seperti itu Pak ya. Apakah tidak ditemukan ada spekulan-spekulan atau yang mencoba untuk melakukan penimbunan dengan memanfaatkan kondisi yang ada saat ini Pak Arlin? Kalau berdasarkan pemantauan kami, begitu juga bersama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Satgas Pangan Polda, bahwa proses untuk penimbunan kami tidak mengatakan ada penimbunan, dan yang terjadi itu sebenarnya sepertinya yang terjadi distribusi ini yang tidak masuk ke pasar-pasar tradisional. Sementara yang ke toko retail ini, toko retail itu stoknya langsung habis karena mereka kan order secara reguler. Jumlahnya sekian liter per dalam satu pekan, datang misalnya 50 karton, sebutlah dia itu ada 6 sekian liter, habis. Kalau di pasar tradisional ada stok kemasan premium juga, tapi harganya sudah di atas dari 14.000 karena pengakuan pedagang dia mendapatkan dari sales yang menjual dengan harga di atas 14.000 tersebut. Nah, ini yang senantiasa kita lakukan analisa penelusuran barang-barang tersebut keluarnya dari distributor mana. Karena kalau dari distributornya sudah melakukan menandatangani fakta integritas, dia akan mengeluarkan barang kepada outlet ataupun agen yang mereka sudah terdaftar pada distributor tersebut dengan wajib menjual harga ke konsumen 14.000. Iya, jadi sudah ada standar yang memang pemerintah sudah memberikan penekanan Pak ya? Iya. Iya. Harga 14.000 itu bukan harga di distributor, bukan harga di agen atau sales, itu harga di tingkat konsumen. Ya. Baik, ini bagaimana dengan pemberlakuan persyaratan-persyaratan setiap pembelian minyak goreng Pak? Ini keluhan masyarakat juga sudah mulai masuk tadi di opini publik kita bahwa ada yang melakukan pemberlakuan persyaratan untuk mendapatkan minyak goreng. Apakah ini dibenarkan begitu Pak Arlin? Untuk pembatasan pembelian, ini mengantisipasi daripada itu merupakan upaya dari pedagang atau outlet, toko, ini untuk melakukan pembatasan karena memang kebijakannya itu maksimal 2 liter untuk konsumsi rumah tangga untuk setiap kali belanja. Ini sebenarnya bukan aturan, dalam artian ini merupakan upaya langkah kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa untuk stok minyak goreng pemerintah sudah menjamin ketersediaannya. Maka kita belanja normal sesuai dengan kebutuhan. Kenyataannya masih ada dari saudara-saudara kita yang belanja ataupun mengkonsumsi lebih daripada kebutuhan yang sudah dia ini. Jadi untuk pengaturan pembelian memang sudah ada penetapan kebijakan. Iya. Kalau ada batas Pak ya? Iya, 2 liter per truk atau per orang. Untuk mengetahui itu ada pedagang atau toko yang melakukan kebijakan bawa KTP, bawa kartu keluarga. Itu kan hal-hal yang menurut kami merupakan hal-hal yang wajar aja setiap kegiatan-kegiatan itu menanyakan identitas, itu merupakan hal yang biasa. Iya. Tadi ada keluhan Pak dari pendengar kita bahwa ada toko tempat membeli minyak goreng, tapi persyaratannya itu harus belanja minimal 20.000 baru mendapatkan minyak goreng. Itu enggak ada aturan yang seperti itu. Itu boleh. Itu termasuk salah satu pengaduan yang boleh disampaikan ke hotline pengaduan baik Kementerian Perdagangan, begitu juga melalui pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Perdagangan, silakan. Di mana ada titiknya seperti itu, pelakunya yang untuk melakukan syarat-syarat pembelian untuk pembelian minyak goreng itu enggak ada itu. Iya, tadi jadi mengeluh. Jadi mengeluh tadi pagi Pak. Jadi ada informasi dari pendengar kita melakukan langkah-langkah berdasarkan laporan-laporan. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu, maka pemerintah ini melalui Kementerian Perdagangan itu ada hotline untuk pengawasan kebijakan minyak goreng. Kalau kita di pemerintah Kota Makassar ada hotline
yang sudah ditetapkan dari dulu itu 112 silakan sampaikan, nanti dari 112 akan menyampaikan ke satuan-satuan kerja terkait keluhan-keluhan ataupun informasi-informasi yang didapatkan dari pemerintah Kota Makassar. Baik, ini ada sedikit istilahnya kayak meme gitu loh Pak ya, bahwa menteri datang, minyak goreng datang, takutnya menteri pulang, minyak gorengnya juga ikut hilang. Nah, bagaimana dengan kondisi yang terjadi kemungkinan untuk stok kita ini Pak? Karena kan katanya sudah akan datang distribusi, disampaikan bahwa akan ada distribusi minyak dalam dengan label tertentu gitu Pak ya. Jadi gini Mas, ini stok kebutuhan minyak goreng itu sudah dianalisa. Ya. 283 juta 280 ton liter ini di bulan Februari ini sudah direalisasikan. Ya, memang kebutuhan untuk yang ditetapkan dalam subsidi itu sudah diatur ke seluruh provinsi sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi menurut kami ini kan kemarin kan memang diakui bahwa karena masih ada penyesuaian harga, ada barang-barang yang ditarik dari pedagang yang sudah ada saat ini, terus menunggu suplai produksi dari produk subsidi yang baru itu. Ini produk subsidi bukan dalam merek-merek tertentu yang datangnya ini, tidak harus seperti itu bahwa ini merek minyak goreng subsidi, kan yang disubsidi ini kan produsen. Jadi minyaknya itu datang dengan seperti apa reguler dari pre-order masing-masing distributor. Ini yang diharapkan setelah lancar dari produksi dari produsen masuk ke distributor ke subdistributor, agent, sales sampai ke pedagang. Ini kita harapkan memang kemarin memang diakui masih ada hambatan dalam proses supply dan distribusi. Pak Menteri kemarin menjanjikan setelah ini proses produksi ini sudah fix untuk penyesuaian harga produksinya, proses distribusi sudah difikskan juga tata cara mekanisme distribusi. Kita berharap bahwa setelah ini berjalan Februari, Maret dan seterusnya sampai berjalan terus kebijakan ini, minyak goreng ini berjalan harganya dengan stabil. Ya sebenarnya ini apa yang menjadi masalah awal gitu loh Pak, sampai akhirnya ternyata ini kondisi ini ada, padahal kan dulu baik-baik saja. Saya katakan tadi, memang ini kan proses ada namanya, ini produksi minyak goreng karena harga minyak mentah, bahan baku mentah yang naik sehingga proses produksi naik. Setelah proses harga produksi naik, maka disubsidilah produsen oleh pemerintah untuk menekan biaya produksi. Namun apa yang terjadi seperti yang Anda tanyakan, apa yang terjadi karena ini kan proses untuk pemberian subsidi untuk produksi tersebut itu dilakukan penyesuaian barang-barang yang ada sekarang di masyarakat kita itu ataupun di pedagang atau distributor itu harus dihitung dulu untuk dilakukan penyesuaian. Baik. Contoh, di satu toko ataupun distributor hari ini mempunyai stok 10.000 tanggal 18 Januari sebelum diberlakukan. Besoknya 19 Januari itu harus diberlakukan harga 14.000. Sementara barang ini dengan modal di atas 14.000. Ini mereka melakukan pelaporan refaksi penyesuaian harga kepada produsen-produsen mereka, mencatat berapa jumlah, begitu juga yang sudah terlanjur terdistribusi ke pasar. Oleh karena itu setelah barangnya ditarik ataupun dihitung, dilakukan penyesuaian. Ini yang berlangsung kemarin, proses penyesuaian refraksi sampai di 31 Maret berjalan lagi penyesuaian. Sementara di satu sisi proses produksi dari supply ke distributor juga itu tidak dipenuhi sepenuhnya. Kami datangi distributor, gudang, mengatakan bahwa untuk realisasi barang yang dia minta kepada produsen ini baru hanya mencapai 20-30% dari order yang mereka minta. Itulah yang menyebabkan kelangkaan, tanda kutip, kelangkaan minyak goreng di pasaran. Ada barangnya ketika didistribusikan secara reguler ke toko-toko retail khususnya, yang harganya pasti 14.000 kalau di toko retail,
Sehingga orang semua tahu kalau di toko retail itu kalau ada minyak goreng harganya pasti 14.000, sehingga ada diserbulah atau tanda kutip ketika bilang panic buying masyarakat untuk mencari dan menunggu minyak goreng di tempat tersebut, seperti itu. Iya, menarik. Ini tentunya juga untuk mengklarifikasi ke masyarakat kita, Pak, ya, tentang kenapa kemudian terjadi hal yang di luar dugaan lah istilahnya. Karena yang panik tadi itu minyak goreng soalnya masuk sembako, Pak. Ya, ini kalau melihat atau memprediksi April mendatang, Pak, ya, ketika kita masuk di musim atau di bulan Ramadan, kira-kira kita punya stok ini mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kira-kira, Pak? Kalau dari perhitungan pemerintah sebelum menetapkan dari kebijakan minyak goreng satu harga ini, sudah dilakukan perhitungan kebutuhan yang diberikan subsidi itu kurang lebih 250 juta liter per bulan. Itu setara dengan sejumlah penduduk Indonesia. Iya. Maksudnya kebutuhannya itu sudah dihitung terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Subsidi ini sudah dihitung. Dan kedua, pemerintah itu melalui Kementerian Perdagangan menjamin stok ketersediaan minyak goreng. Menjamin ketersediaan. Mereka sudah melakukan analisa mulai dari produksinya bagaimana, kebutuhan-kebutuhan dengan pemasarannya gimana. Ini dijamin kebutuhan itu. Jadi masyarakat diharap tidak panik karena pemerintah menjamin stok ketersediaan. Dan kemarin Pak Menteri mengakui bahwa ada proses supply dan distribusi yang masih sementara dalam pembenahan dan dijanjikan setelah ini akan berjalan normal. Baik. Ya, luar biasa tentunya informasi yang sudah disampaikan Pak Erlin. Ini setidaknya juga ya seperti saya sampaikan tadi, mengklarifikasi tentu dugaan-dugaan masyarakat terhadap kelangkaan yang terjadi di saat ini. Soalnya ya panic buying itu muncul juga karena hunting rame-rame, Pak. Ada yang sudah rame-rame. Iya, ada yang sudah belanja bawa keluarga. ada yang mendadak jadi pedagang minyak goreng. Malah ada yang harus bawa anak, Pak, ya, yang mungkin dulunya hanya mama atau ibu. Ini yang kita sementara lakukan investigasi bersama dengan aparat polisi, penegak hukum dalam hal ini Satgas Pangan baik Polda maupun Polres Makassar, di mana ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan ini. Tentunya kita senantiasa memperhatikan terhadap penjualan minyak goreng ini. Mungkin saja ada saudara-saudara kita atau pedagang atau mendadak pedagang yang membeli minyak goreng dalam jumlah banyak terus menyalurkan di tempat-tempat yang di luar daripada yang diatur dengan harga yang tinggi. Ini yang kita juga senantiasa menganalisa itu. Iya, baik. Saya kembali mungkin juga mengulang tadi bahwa pada dasarnya kalau persyaratan yang diberikan masih kartu vaksin, KTP, mungkin itu masih wajar, Pak, ya, dalam toko. Tapi ini merupakan edukasi bagi kita. Kasus COVID ini belum selesai. Kalau untuk standar pembelian ada. Ini mengeluh masyarakat, Pak. Katanya standar minimal boleh dapat minyak goreng tapi minimal 20.000 pembelanjaannya. Ada penelpon kita ini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mbak Bunda Sophie. Oke. Silakan Ki Bunda. Lagi minyak goreng ya. Iya, ini mama ini. Ya. Emak-emak, iya. Baik. Nah, kapan berhentinya itu minyak goreng jadi bahasan di udara? Ini belum lagi. Kemarin saya belanja, saya sebut saja ya. Yeah. Saya belanja di satu sama. Sebelumnya 12.500. Kemarin itu gula pasir jadi 14.500. Gula pasir ya? Iya, gula pasir yang bukan yang kemasan yang itu ya, hanya kemasan biasa. Padahal seabrek-abrek tuh minyak gulanya. Penuh itu tempat gula pasirnya di satu sama. Tapi kok bisa kemahalan?
Iya, ini juga mengherankan. Iya. Kalau memang tidak ada kan tentu tidak banyak di graparinya ya itu satu sama. Tapi kok jadi 14.500? Iya. Kenapa bisa kemahalan itu? Itu pertanyaan bagi masyarakat. Jadi kaget itu juga. Saya sampai foto, loh kok jadi 14.500 ini gula pasirnya? Bagaimana ini? Iya. Tolong dong dibantulah masyarakat. Diturunkan kembali 12.000. Sebelumnya kan 12.000, terus 12.500, terus 13, naik lagi 13.500, sekarang 14.500. Luar biasa. Ya. Jadi mohon kepada pemerintah, tolonglah masyarakatnya jangan selalu mendapatkan harga yang terlalu mahal. Kita katakan itu terlalu mahal, Mbak Pira. Iya. Karena biasanya tidak Tidak seperti itu. Ya, oke. Kok jadi 14.500? Baik. Bagaimana ini Dinas Perdagangan? Iya. Tolong ya masyarakatnya. Ya, jangan sampai selalu mengalami hal-hal yang udahlah. Ya. Baik. Kaget-kaget juga. Iya. Baik Bunda, itu Oke, saja. Mbak Pira. Iya. Ya, moga-moga ada pihak dari pedagang Kota Makassar. Iya, mendengar. kita dengan Pak Kadis ini langsung ini. Pak Kadis langsung dengar ini. Oh iya. Iya. Oke Pak, silakan ke swalayan satu sama di Tun Abdul Razak. Oke. Di situ Bapak bisa melihat 14.500 gula pasir. Baik Bunda Sophie. Ya, Makasih. kalau rak minyak itu sudah tidak ada, kosong minyaknya hanya Kosong. diisi dengan dos. Oke. Iya, oke Pak, makasih dari saya ya. Iya. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teriakan emak-emak ini Pak Arlin. Ya. Bahwa bukan hanya minyak goreng tetapi sekarang sudah merembes ke gula pasir. Iya, gula. Jadi nih, namanya komoditas itu ada istilah komoditas volatile food itu komoditas yang fluktuasinya cenderung naik turun. Kemarin kan kita teriak tentang cabai yang 85.000. Sekarang hari ini cabai 435 per kilo. Itu ada pengaruhnya dari tadi produksi dengan bagaimana permintaan. Itu pengaruhnya terhadap indeks harga konsumen. Oleh karena itu sebenarnya inflasi ini seperti tekanan darah. Tekanan darah itu kalau terlalu naik juga itu Hipertensi. hipertensi. Tapi kalau rendah dia tekanan darah rendah. Itulah tugas daripada pemerintah dalam hal ini, termasuk dalam jajaran pemerintah daerah, pemerintah Kota Makassar, Dinas Perdagangan ini melakukan bersama tim pengendali inflasi. Ini kita melakukan pemantauan terhadap stabilitas harga, terutama yang kecenderungannya berfluktuasi. Seperti gula yang dikatakan tadi, kemarin juga Pak Menteri menyampaikan tentang gula. Ini kan gula kita ada istilah, ada gula rafinasi, ada gula lokal atau gula putih, ada gula kuning. Kalau kita katakan di sini di Kota Makassar. Memang ada kemarin kenaikan dari pemantauan harga, memang ada kenaikan harga terhadap gula tersebut. Tapi gula lokal dia harganya masih tetap. Masih kalau gula terjangkau putih dia ya. naik. Sementara yang di toko-toko retail kadang-kadang mereka kan melakukan sebenarnya itu bukan gula lokal, dia tetap gula rafinasi itu dalam tapi dibungkusnya gitu ya. Namun dia buat dalam takaran liter ataupun kilo. Tapi kode produksi dan apanya itu tercantum di situ. Oke. Seperti itu. Jadi harga sebenarnya kita selalu senantiasa melakukan pemantauan terhadap harga. Setiap hari itu dilakukan pemantauan, dilakukan analisa harga-harga apa lagi yang naik, maka itu dilakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi terhadap langkah-langkah kebijakan, langkah-langkah intervensi kebijakan yang akan dilakukan. Termasuk gula ini kita mengikuti bagaimana fluktuasi harganya, apa langkah-langkah kebijakannya, ketika perlu kita melakukan koordinasi kerjasama dengan produsen, bagaimana untuk kita lakukan apakah operasi pasar murah ataupun kebijakan-kebijakan lainnya berdasarkan hasil koordinasi kita. Baik, silakan. Saya terima telepon lagi Pak. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Iya, kayaknya ada aktivitas lain ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Mas Widi. Ya, oke, betul. Iya, silakan Mas Widi. Begini, Pak ya. Seharusnya pemerintah itu dalam mengatasi masalah, ya ambillah itu mempunyai pengadilan. Jangan mengatasi masalah tanpa masalah baru seperti tadi. Harus belanja dulu 20 baru bisa beli minyak goreng. Harus menunjukkan kartu vaksin. Ini malah timbul masalah baru. Ya, orang belum divaksin karena komorbid bagaimana? Ya ambillah motor pekerjaan itu. Atasi masalah tanpa masalah. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Mas Bibi. Silakan Pak Arlin. Ya, Atasi masalah tanpa masalah di Warlik. semua kita berharap seperti itu. Semua kita berharap bahwa dalam proses-proses kehidupan kita setiap hari bagaimana ini kita mengurangi masalah. Tapi kehadiran kami pemerintah ini juga melakukan bagaimana keseimbangan ini supaya tidak ada masalah sama diri kita ini tidak menjadi masalah bagi orang lain. Jadi terkait dengan proses-proses kami sampaikan kalau ada yang melakukan standar pembelian untuk pembelian minyak goreng, sampaikan kepada kami. Kami akan langsung memberikan peringatan, bahkan memberikan sanksi kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan langkah-langkah tersebut. Terkait dengan KTP, vaksin apa dan sebagainya, kami juga sebenarnya mengetahui tidak semua daripada toko tersebut melakukan kebijakan. Ada juga toko yang tidak melakukan kebijakan seperti itu. Itu kan proses-proses di pedagang kita tunggu bagaimana laporannya. Kalau memang ada hal yang meresahkan, silakan disampaikan di mana lokasinya. Seperti kemarin di salah satu toko di toko modern kita itu memberlakukan bukan KTP, kartu keluarga. Jadi dia memberikan satu keluarga untuk pembelian 2 liter. Tapi besoknya bawa kartu keluarganya lagi, silahkan. Itu sebenarnya bukan membuat masalah, tapi bagaimana melakukan pengaturan. Karena kalau tidak dibuat seperti itu, dia lepas karena datang saudara, orang tua, anak dalam satu waktu untuk melakukan pembelian, khususnya minyak goreng, seperti itu. Nah, kalau ada keluhan seperti ini Pak, oleh masyarakat kita, dihubunginya ke nomor telepon mana Pak? Atau kalau di pemerintah Kota Makassar kita ada hotline 112. bisa lewat situ ya Pak ya? Bisa lewat situ, nanti dari operator dari 112 tersebut yang menghubungkan kepada satuan-satuan kerja yang terkait. Baik. Ini juga sudah menjadi salah satu solusi. Ini membahagiakan pastinya dari pendengar kita, karena mungkin terlalu banyak yang mengeluh Pak, nggak tahu mau curhat kemana. Jadi, iya, karena tadi pagi memang juga sudah ada yang masuk sampai agak emosi lah begitu Pak, karena disuruh standarisasi pembelian. Kita maklum. Termasuk juga staf kami di sini sama juga pada posisi di luar daripada kantor ini, kami juga menjadi sebagai bagian dari masyarakat. Ketika masuk ke toko modern itu mau beli minyak goreng juga sebagai konsumen, kami juga tidak mendapatkan minyak goreng. Betul sekali. Baik Pak, yang jelas masyarakat akhirnya bisa mengetahui bahwa jangan sampai menemukan toko yang melakukan standar minimal pembelanjaan untuk bisa mendapatkan minyak goreng bagi masyarakat kita. Di penghujung perbincangan Pak Arlin, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita, silakan Pak Arlin. Ya, kembali mari kita tingkatkan edukasi terhadap proses-proses transaksi khususnya minyak goreng ini, karena pemerintah menjamin harga dan ketersediaan itu selama kebijakan subsidi selama 6 bulan ke depan sampai bulan Juli, itu stoknya cukup. Kedua, kepada distributor, agen pengecer untuk melakukan proses distribusi segera dengan baik, sesuai dengan mekanisme outlet yang terdaftar, tidak menyalurkan kepada yang tidak melalui kepada yang tidak berhak. Ini
untuk menjaga stabilitas daripada harga-harga komoditas pangan khususnya menjelang Ramadan ini. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih waktunya Pak Arlin Arista. Kita akan sering-sering barangkali mengganggu nantinya Pak ya, enggak apa-apa ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum Pak Arlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah bersama dengan Kadis Perindak tentunya Kota Makassar, Bapak Arlin Arista, dan cukup banyak hal yang akhirnya kita ketahui untuk masyarakat yang mengeluhkan untuk bisa mendapatkan minyak goreng dengan standar pembelanjaan, misalnya masuk toko dengan standar minimal pembelanjaan 20.000 dan kemudian baru bisa mendapatkan minyak goreng, bisa mengadukan ke 112 hotline 112 Kota Makassar. Tetaplah bersama dengan kami di Dialog Lintas Makassar pagi, masih dengan perbincangan kita tentang kedatangan menteri. Jadi menteri datang, minyak datang. Kehilangan dirimu menyakitkan nurani, separuh nyawa terbawa, menyisakan perih di hatiku. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak ku ratapi penuh penyesalan. Hanya terus berharap ini bukan kenyataan. Kau pergi tinggalkan dunia fana, akhiri kisah asmara kita berdua. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu. Semua ini terjadi, betapa ku mencintai dirimu. Ku tak kuasa menahan kesedihan yang begitu dalam. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya setiap kerinduan yang merajam tak ku ratapi penuh penyesalan. Baiknya semua kenangan yang terindah tak ku balut dengan tangis. Baiknya ku lepaskan segala kepedihan untuk merelakanmu.
Lintas Makassar Pagi. Berjalan di pinggir pantai, berdua bergandeng tangan, di bawah sinar purnama. Memandangi bintang-bintang, diiringi deburan sang ombak, berpelukan bermesraan. Di pantai di kala rembulan, dan malam pun semakin menua. Betapa indah suasana, semoga pagi datangnya terlambat. Indah di pantai di kala rembulan. Berjalan di pinggir pantai, indah di pantai di kala rembulan. Indah di pantai di kala rembulan. Indah di pantai di kala rembulan. Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready and strong enough. But sometimes I just Baik pendengar, di pantai di kala rembulan kita sudah dengarkan dari netral dan menetralisir juga kondisi yang ada dengan menstabilkan harga minyak goreng. Ini menarik untuk kita perbincangkan di kesempatan pagi hari ini. Kembali di dialog Lintas Makassar Pagi dan kita akan bersama dengan Bapak Hilman Pujana, Ketua KPPU Makassar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Tentunya sehubungan dengan kondisi yang terjadi saat ini, kesulitan untuk bisa mendapatkan minyak goreng dan kalaupun dapat dengan harga yang stabil harus melewati sebuah perburuan ya. Ini cerita emak-emak nih. Baik, saya langsung saja ke Bapak Hilman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, selamat pagi Pak Hilman, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat juga untuk semua. Iya, ini menarik ya, karena kita bicara tentang masih lagi dengan soal minyak goreng ini Pak Hilman. Keluhan terhadap kesulitan mendapatkan minyak goreng ini masih terasa dari masyarakat kita. Publik juga tadi pagi juga sudah banyak mengeluhkan, bahkan di antara keluhan publik yang masuk di line telepon kita
keluhannya adalah pemberlakuan toko atau minimarket dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Nah, kira-kira bagaimana kondisi yang ada sekarang ini menurut Pak Hilman? Oke, jadi tim saya juga sudah melakukan pemantauan juga ke lapangan terkait dengan minyak goreng ini. Jadi memang untuk yang kemasan memang masih masih agak sulit ditemukan. Jadi di retail modern ini masih jumlahnya juga masih belum mencukupi. Jadi kalau dari hasil laporan tim saya kemarin melaporkan ada timing yang memang diatur oleh retail untuk pendistribusian minyak goreng ini. Tapi ada yang baru kemarin informasinya adalah untuk curah sudah lumayan banyak di pasar tradisional, sudah turun seperti yang dilihat di pasar. Kemudian untuk yang curahnya sudah ini. Nah, kalau terkait dengan persyaratan yang dilakukan oleh retail kan, kalau yang informasi yang saya ketahui itu kan kalau persyaratan, apalagi untuk persyaratan pembelian harus membeli berapa dulu atau yang harus nominal berapa, itu kan harusnya tidak boleh ya kan, kecuali kalau misal ada kemarin informasi yang kita kumpulkan juga di pasar tradisional untuk pembelian yang curah, informasinya harus bawa KTP saja sih, bukan yang ada syarat pembelian. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, jadi memang sangat tidak diharapkan ya ada standar pembelian yang kemudian menjadi persyaratan, Pak ya. Meskipun ya, tadi kan ini barang itu ya, barang sudah kondisi saat ini sedang seperti ini gitu. Iya, tadi pagi juga ada yang mengeluhkan, Pak, lewat publik kita bahwa ada satu toko yang didatangi harus minimal membeli barang dengan standar Rp20.000 baru bisa mendapatkan kesempatan membeli minyak goreng. Jadi itu tidak dibenarkan ya, Pak ya? Ya, sepengetahuan saya nggak boleh, Mbak, seperti itu. Iya. Baik, jadi pendengar kalau bisa menemukan seperti itu juga bisa dilaporkan gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kadis Perdagangan bahwa lewat hotline 112. Melanjutkan perbincangan ini, Pak, bagaimana kemudian pihak pengawasan yang dilakukan teman-teman di pengawasan ini untuk persaingan usaha untuk bisa menstabilkan kondisi yang ada sekarang, Pak. Kalau tadi minyak curah alhamdulillah begitu, Pak ya, tetapi untuk minyak premium dan sedang ini kemungkinan bisa ikut dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang dekat atau seperti apa, Pak? Oke, jadi kalau terkait dengan stabilitas harga ini kan tentunya tidak bisa lepas dari stabilitas pasokan yang ada. Nah, ini yang tentunya kalau diri KPPU sendiri, kami kan fungsinya adalah fungsi penegakan hukum di sini. Jadi kalau untuk bisa menstabilkan secara langsung, mungkin di teman-teman di eksekutif ya yang bisa untuk meminta ke produsen untuk segera mendistribusikan produknya. Nah, kalau kami mungkin bisa kembali saya sampaikan, Mbak, ini masih proses penegakan hukum, lagi proses pengumpulan alat bukti. Apakah ada indikasi dugaan kartel minyak goreng ini ada atau tidak? Jadi memang proses yang sedang berjalan di KPPU saat ini adalah proses penegakan hukum. Mungkin gitu, Mbak. Iya, jadi ini yang dikhawatirkan kemungkinan ada spekulan-spekulan dan juga penimbunan begitu, Pak. Nah, kalau penimbunan konteksnya ke pidana, Mbak, larinya. Jadi nanti mungkin teman-teman di perdagangan maupun di kepolisian yang lebih berwenang untuk kalau memang ada penimbunan yang dilakukan oleh oknum-oknum lah atau dari siapa yang melakukan. Nah, kalau KPPU kita melihat kartel ini lebih apakah ada kesepakatan di antara para pelaku usaha yang memang sengaja untuk nahan pasokan atau tidak, atau mengatur harga atau tidak. Jadi kita
bicaranya bukan yang penimbunan yang insidentil atau yang sporadis, tapi kita melihat ada kesepakatannya atau tidak. Gitu. Seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ada yang diketahui, Pak. Masih on proses. Masih on proses penegakan hukum. Karena kan kita harus berdasarkan alat bukti juga ya. Jadi tidak bisa dugaan atau asumsi saja. Tapi kalau kondisi yang atau dampak yang terjadi di pasar memang sudah kita potret kondisinya seperti ini, dan itu selalu kita koordinasikan dengan tim penegakan hukum di pusat, karena timnya gabungan dari pusat dan dari daerah juga ada. Baik, ini untuk ketersediaan juga pasokan memasuki bulan Ramadan, Pak. Ini kan kekhawatiran juga. Bagaimana kira-kira, Pak, untuk melihat hasil pantauan yang ada sekarang, memungkinkankah stok itu akan tetap bisa terpenuhi di bulan Ramadan? Ya, kalau dari kami tentunya akan terus berkoordinasi, Mbak, dengan teman-teman di eksekutif, ya, di perdagangan, di dinas perdagangan, di Satgas Pangan, untuk memastikan nih, karena kan kondisinya kalau di Sulawesi Selatan ini kan yang pertama di sini tidak ada pabrik minyak goreng, tidak ada. Jadi memang Sulawesi Selatan ini kan dapat pasokan dari wilayah lain. Tentunya pasokan ini yang harus kita jaga memang yang pertama, apakah PO-nya memang sudah dimintakan atau belum, karena beberapa kemarin kita cek ada distributor yang mengaku sudah mengirim PO tapi realisasinya hanya berapa persen dari PO yang dimintakan. Itu yang tentunya ini nggak bisa cuman dilakukan oleh wilayah saja. Ini tentunya harus berkoordinasi di pusat, mungkin secara nasional, karena untuk memastikan bahwa memang produksi minyak goreng ini tidak terganggu secara nasional. Iya, termasuk stabilisasi harga, Pak. Biasanya kan kalau memasuki Ramadan biasanya ada harga-harga yang kemudian biasanya normal itu up. Nah, sekarang kondisi ke depannya kalau melihat hasil pemantauan, masalahnya sekarang Pak juga sudah mulai up gitu kan. Gitu. Iya, betul. Ada beberapa produk ya gula juga sudah mulai beberapa ya. Memang kalau kondisi hari raya atau hari-hari besar ini kan memang kondisi yang dimana kalau kita lihat historisnya kan tentunya akan ada peningkatan konsumsi ya dari masyarakat, dari yang biasanya. Tentunya ya inilah, Mbak, nanti dengan teman-teman di perdagangan nanti akan kita lakukan lebih intensif lagi. Maksudnya kita pastikan yang jelas sih jalur distribusinya nggak ada yang nahan ya, nggak ada yang menghambat, nggak ada yang biar barang kan intinya gini, harga itu kan kalau barangnya ada kemudian suplainya terjaga, setidaknya akan stabil harganya. Nah, itu mungkin dari sisi kelancaran suplai ini yang tentunya akan kita jaga bersama-sama, Mbak. Baik, kita berharap distribusi bisa lancar, Pak, ya, sampai ke konsumen. Ya. Baik, di penghujung perbincangan mungkin ada dari Pak Hilman yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, setidaknya ini juga ikut membantu KPPU dalam pengawasan ke depan. Tapi saya tahan dulu, ada yang coba menelpon dulu, Pak. Oke. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Desirua. Iya. Desirua. Oh, Desirua. Iya, silakan ke Desirua. Yang dipermasalahkan kan ini, kita lihat di minyak goreng ya. Ada. Tolong dulu monitor tak dikasih kecil feedback, Pak. Halo, Pak, tidak jelas apa yang disampaikan. Halo, Desirua, tidak jelas yang kita sampaikan. Iya, kita kasih kecil dulu monitornya. Harga barang. Halo? Iya, silakan. Kenapa muncul? Karena ini ada harga yang berbeda. Bukan yang minyak goreng. Saya sudah terus kemarin itu saya juga dapat bukannya minyak goreng. Gula pasir yang dilaku sudah tidak ada lagi di Padang. Ada pasir bisa tegaknya 5 kilo. Ya, di Padang. Sudah muncul juga itu gula. Ya.
Baik, Pak. Tunggu sebentar, ini kan masalah harga. Halo? Ya. Kita sudah di penghujung. Masalah harga. Kenapa di daerah lebih murah dibanding di Makassar? Saya ada paten. Malah saya perlihatkan pembeliannya itu. Ini harga di daerah ini begini. Kenapa di toko ini? Tempat kita belanja itu di Makassar ya juga besar. Dianggap juga paling murah dari Makassar. Tapi kenapa sekali beda harganya? Ya, baik Desurwa. Iya, sudah dipahami Pak Desurwa. Iya, ini kayaknya akan masalah harga. Masalah harga. Kenapa harga beda di daerah dan karena daerah kan ini lebih mahal kan ada transportasi. Iya, baik Desurwa, kita sudah di penghujung perbincangan soalnya waktu kita sangat sedikit. Kita sudah pahami pertanyaannya tentang perbedaan harga yang ada di Kota Makassar dan di daerah ya terhadap minyak goreng. Jadi bisa saja saya jangan hanya minyak goreng, tolong juga ini gula pasir, baik. Gula Iya. Gula, apalagi di dalam Ramadan itu. Iya. Tidak ada lebih banyak. Baik Pak Desurwa. Iya. Tidak ada yang gula kiloan itu yang bukan seperti kemasannya gula. Oke, baik Pak Desurwa, sudah dipahami Pak ya. Terima kasih. Oke. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Baik Pak, ini satu barangkali penghujung perbincangan kita juga untuk menyampaikan kepada masyarakat kita. Tadi keluhannya juga soal gula pasir. Tadi juga Pak Hilman sudah menyinggung sebenarnya hasil pantauan kalau memang ternyata gula pasir memang sudah mengalami peningkatan harga. Silakan Pak Hilman. Iya, jadi mungkin saya mengimbau ke masyarakat dalam forum ini agar tentunya tidak perlu, kembali lagi saya sampaikan, tidak perlu panik buying. Kalau ini masih terus diusahakan oleh eksekutif, saya yakin, saya tahu prosesnya, bahwa ini tidak dibiarkan kok. Ini memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar pasokan untuk komoditas-komoditas, terutama menjelang Ramadan ini akan lancar lah insya Allah. Jadi kemudian terkait dengan minyak goreng, saya himbau juga untuk masyarakat tidak perlu menimbun ya, tidak perlu menumpuk stok. Nanti akan tentunya akan ada dampak hukum yang bisa dihadapi oleh masyarakat sendiri kalau melakukan penimbunan itu karena pidana ya, mungkin teman-teman kepolisian. Dan ya kita sama-sama dari sisi supply, dari sisi jalur distribusi maupun dari sisi konsumennya juga harus menjaga jangan panas terus ini kondisi minyak yang tidak ada, kemudian banyak yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini gitu Mbak ya. Baik, terima kasih banyak tentunya Pak Hilman atas tentunya sharingnya di kesempatan pagi hari ini. Setidaknya masyarakat kita juga bisa mengetahui bahwa ternyata ada tetap pantauan dan pengawasan terhadap harga-harga yang ada sehingga cukup bisa nanti stabil begitu Pak Hilman ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Hilman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, pendengar, kebersamaan kita juga cukup sampai di sini dalam dialog lintas Makassar pagi dengan topik Menteri datang, minyak goreng datang. Setidaknya ini juga tadi sudah beberapa juga dari publik sudah curhat ya, dan sudah ada jawaban dari Kadis Perdagangan Kota Makassar. Terima kasih Pak Arlin Arista sudah bergabung tadi bersama juga dengan Pak Hilman Pujana, Ketua KPPU Makassar. Saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Siang.